Bab 23.1, Jalan Emas di Tengah Kemewahan Melayu. Di satu sisi, Lu memiliki Huo Yu Hao yang bermata emas. Di sisi lain, Lu memiliki Wang Dong bersayap yang mempesona, yang melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya. Pada saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, semuanya dalam jarak 10 meter dari mereka menyala. Sebuah cahaya yang luar biasa tiba-tiba muncul keluar dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh. Itu adalah cahaya aneh yang berganti-ganti antara warna biru, ungu, dan emas. Intinya terdiri dari aura cahaya yang lebat, dan itu bahkan menyatu bersama dengan beberapa gelombang kekuatan jiwa misterius yang berbeda. Sebuah bayangan besar muncul di belakang punggung Wang Dong. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap dan luar biasa. Di sisi lain, mata yang sangat besar dengan murid vertikal muncul di belakang Huo Yu Hao. Mata ini berwarna emas muda, tetapi pupilnya agak ungu. Setelah keluar sebentar, mereka berdua kembali sadar. Namun, mereka segera menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar mereka dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Dua bayangan besar perlahan-lahan mendekati satu sama lain di udara. Ketika mereka saling mendekati, mereka mulai berubah. Warna mata yang mewakili mata spirit Huo Yu Hao secara bertahap berubah lebih dalam, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kebiru-biruan. Namun, komponen emasnya telah lenyap sepenuhnya. Bayangan yang mewakili Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mulai membakar dengan keras saat mendekati mata-mata Huo Yu Hao. Itu terbakar dengan api keemasan kebiruan. Pada akhirnya, setelah melintasi apa yang tampaknya menjadi seluruh dunia, kedua bayangan jiwa bela diri akhirnya saling menyentuh di atas kepala Huo Yu Hao dan Wang Dong. Pada saat itu, tubuh mereka secara bersamaan bergetar hebat. Kekuatan Hao Dong yang terbentuk sebagai hasil fusi mereka meletus seperti geyser, menghabiskan seluruh energi mereka dalam apa yang tampaknya instan. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang menyala membentangkan sayapnya yang menyilaukan, perlahan memeluk bayangan mata-mata Huo Yu Hao. Pada saat itu, bayangan Dewi Kupu-Kupu Radiant menghilang, tetapi roh mata ungu kebiruan terus melepaskan aliran cahaya. Api keemasan kebiru-biruan yang menyilaukan meletus dari bayangan mata roh, yang perlahan turun untuk melindungi mereka berdua. Mata roh yang besar itu tampak sangat misterius. Jika seseorang melihat dengan seksama, sepertinya ada dunia tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap, sinar tiga warna biru, ungu, dan emas melesat keluar. Dan emas melesat keluar. Sinar cahaya seperti ilusi ini melesat dalam garis lurus, dan segala sesuatu di jalurnya berubah menjadi ketiadaan. Kemegahan yang terkandung dalam sekejap itu tampaknya bertahan selamanya. Lingkaran cahaya yang dibuat dimanapun berkas cahaya tiga warna yang lewat tidak membubarkan. Sebagai gantinya, itu meninggalkan kecemerlangan dan terdistorsi di belakangnya. Namun, Huo Yu Hao dan Wang Dong tidak dapat menyaksikan adegan ini. Dalam seketika sinar cahaya dilepaskan, kekuatan Hao Dong dalam tubuh mereka langsung terkuras. Perasaan lemah intens yang dihasilkan dari ini langsung menyebabkan mereka pingsan dan pingsan. Keterampilan fusi jiwa bela diri selalu keterampilan yang melepaskan jumlah kekuatan yang sangat besar. Ini juga pertama kalinya mereka mencobanya, jadi mereka harus menjalani proses penyatuan dua jiwa bela diri. Dengan demikian, pengurasan kekuatan jiwa dan energi mental mereka sangat besar. Selain itu, mereka tidak pernah beradaptasi dengan situasi seperti ini di masa lalu, jadi tidak heran mereka pingsan. Mereka langsung jatuh ke tanah, meskipun mereka masih saling berpelukan. Malam tanpa suara berlalu. Siang hari secara bertahap tiba. Dia tidak tahu apakah dia pingsan atau tertidur, tetapi ketika Wang Dong bangun, dia benar-benar ingin mati. Beruntung mereka berada di tempat tidur Wang Dong tadi malam. Tapi hari ini, mereka berdua masih saling berpelukan erat. Tetapi mereka tertutup debu, kotoran, dan embun. Mereka langsung tertidur di hutan. Apakah ini dongeng satu malam? Huo Yu Hao, bangun sekarang. Saat Wang Dong berjuang untuk keluar dari pelukan Huo Yu Hao, ekspresinya berubah agak histeris. Huo Yu Hao dengan mengantuk membuka matanya. Setelah mengetahui bahwa matahari sudah terbit, dia terkejut dan cepat bangun. Namun, hal berikutnya yang dilihatnya adalah Wang Dong, yang berdiri di dekatnya dan tampak seolah-olah hendak memukulinya dengan keras. Mengepalkan giginya, Wang Dong memelototinya. Bukankah lu mengatakan bahwa kita tidak akan tertidur sambil berpelukan? Apakah gue mengatakan itu?
Huo Yuhao menjawab dengan kosong. Kamu, gue akan mengalahkanmu. Wang Dong tiba-tiba menerkam, mengangkangi Huo Yuhao. Dia kemudian mulai menghujani dia. Huo Yuhao buru-buru menangkap tangannya dan melihat ke samping dengan tatapan kosong di matanya. Lihat. Apa yang harus kulihat? Begitu dia berbicara, Wang Dong tanpa sadar melirik ke arah di mana Huo Yuhao melihat. Dia tidak bisa tetap tenang setelah melihat apa yang dilihat Huo Yuhao. Yang mengejutkan mereka, parit misterius telah muncul ke arah 45 derajat dari mereka. Parit ini memiliki lebar sekitar 1,5 meter, kedalaman 30 cm, dan membentang sekitar 50 meter dalam garis lurus ke kejauhan sebelum menghilang dengan tenang. Jika itu hanya parit biasa, mereka berdua benar-benar tidak akan terkejut. Lagi pula, skill fusion yang mereka keluarkan telah benar-benar menghabiskan kekuatan jiwanya dan melumpuhkan mereka sepanjang malam. Jadi, itu normal untuk menjadi sekuat ini. Namun, hal yang paling menakutkan tentang itu adalah kenyataan bahwa lapisan cahaya emas telah menutupi tanah di parit. Emas cahaya ini sebenarnya identik dengan emas cahaya yang muncul setiap kali Huo Yuhao mengaktifkan mata rohnya. Bukan hanya tanah. Karena ada beberapa pohon di jalur parit, lubang setengah lingkaran muncul di pohon yang berada di tepi parit. Selanjutnya, bagian dalam lubang itu ditutupi lapisan emas cahaya juga. Selain itu, setiap tanaman di dekat kedua sisi parit ditutupi lapisan emas cahaya juga. Pada saat ini di bawah sinar matahari, lapisan emas cahaya yang mempesona itu tampak seperti jalan emas yang muncul di depan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Apakah ini diciptakan oleh Dewi Kupu-Kupu Radiant kamu? Huo Yuhao bertanya kosong. Wang Dong saat ini masih di atas tubuh Huo Yuhao. Dia secara tidak sadar menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun jiwaku bela diri adalah emas, entah itu emas terang atau emas kebiruan. Ini tidak akan pernah menjadi warna emas muda seperti ini. Ini terlihat identik dengan warna mata rohmu. Huo Yuhao menamparkan pahanya dan berkata, cepat, bangun. Ayo pergi dan melihatnya. Oke, pada saat ini, Wang Dong terpesona oleh jalan emas. Dia tidak memperhatikan bahwa area yang ditampar Huo Yuhao dekat pantatnya. Setelah bangun, Huo Yuhao buru-buru bangkit juga, dan mereka berdua dengan cepat berjalan ke jalan emas sebelum berjongkok untuk melihatnya. Wang Dong baru saja akan menyentuh jalan emas, tetapi Huo Yuhao meraih tangannya. Lu mengatakan bahwa ini seperti warna mata rohku, jadi gue harus melakukan ini. Ketika dia berbicara, dia merentangkan tangannya ke parit dan menyentuh permukaan emasnya. Menyentuh tanah tidak tampak seperti tindakan yang sangat berbahaya, tetapi Huo Yuhao langsung menarik tangannya setelah melakukannya. Selanjutnya, ekspresi heran muncul di wajahnya. Pada saat dia menyentuh tanah emas, dia merasa seolah-olah pikirannya telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Laut spiritualnya bergetar hebat, rasanya seolah-olah dia dikejutkan oleh spirit shock-nya. Ini hanya efek samping dari keterampilan fusi kita. Cobalah. Huo Yuhao buru-buru memandang ke arah Wang Dong. Wang Dong sangat ingin tahu. Sebagai akibatnya, ia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh parit emas. Reaksinya terhadap itu jauh lebih besar daripada Huo Yuhao. Seluruh tubuhnya menjadi lamban, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Keduanya saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Bukankah ini terlalu luar biasa? Ini hanya efek samping dari keterampilan fusi kami, tapi rasanya seperti gue telah dikejutkan oleh spirit shock habis-habisanmu. Bisakah lu bayangkan apa yang terjadi jika kami dipukul dengan kekuatan penuh? Suara Wang Dong sedikit gemetar karena kegembiraannya. Tidak ada guru jiwa yang tidak ingin memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Huo Yuhao berkata, begini, jangkauan keterampilan jiwa ini seharusnya sekitar 50 meter dalam garis lurus, tapi gue tidak yakin apakah itu bisa mengeluarkan seseorang atau tidak. Itu sangat kuat, gue percaya itu bahkan mungkin memiliki atribut mental dan penghancuran, menjadikannya serangan atribut ganda. Hanya saja, gue tidak yakin berapa kali itu meningkatkan kekuatan serangan kami. Jika seseorang dihantam dengan kekuatan penuh, kekuatannya akan. Wang Dong mengangguk dengan penuh semangat. Terlebih lagi, kekuatan skill fusi ini akan meningkat seiring kultivasi kita meningkat. Keterampilan fusi kita ini benar-benar tirani. Jika kita bertemu lagi dengan Imperial Netland Sister,
kita pasti bisa menghancurkannya dalam sekejap. Huo Yuhao juga bersemangat, tetapi dia sedikit lebih tenang daripada Wang Dong. Wang Dong, apakah lu pikir kita bisa menggunakan keterampilan fusi ini dalam penilaian? Gue ragu seorang tetua jiwa dapat menahan jumlah kekuatan yang dikandungnya. Wajah Wang Dong menegang. Itu pertanyaan yang bagus. Keterampilan yang sangat kuat seperti ini sebenarnya cukup bermasalah. Selain itu, kami hanya dapat menggunakannya sekali, jadi kami bahkan tidak dapat menggunakannya untuk mengintimidasi yang lain. Kami pingsan setelah menggunakannya sekali. Huo Yuhao menjawab, ini adalah pertama kalinya kami menggunakannya, jadi kami terlalu berpengalaman. Gue tidak berpikir ini akan menguras tenaga ketika kami mencoba menggunakannya lain kali, tetapi kami hanya dapat menggunakannya sekali. Namun, memiliki keterampilan yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Setelah kami berlatih beberapa kali lagi dan terbiasa, itu akan jauh lebih baik. Wang Dong berkata, jika Ma Xiao Tao ingin menggertak kita lagi, kita akan membiarkannya merasakan ini. Seharusnya tidak membunuhnya dengan kultivasinya, jadi kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Huo Yuhao menjawab, keterampilan fusi yang kuat seperti ini harus selalu memiliki nama. Karena gue salah sebelumnya, gue akan membiarkan lu menyebutkannya. Wang Dong tidak menolak tanggung jawab ini. Baik, gue akan menganggapmu bijaksana. Apa yang terdengar bagus? Gaze of Death, bagaimana dengan itu? Tanpa menunggu pendapat Huo Yuhao, dia langsung menolak nama itu sendiri. Tidak, itu tidak akan terjadi. Ini adalah keterampilan fusi yang diaktifkan oleh kami berdua, jadi bagaimana mungkin itu tidak mengandung apapun yang terkait dengan jiwa bela diri aku. Sebut saja pandangan Dewi Radiant. Itu terdengar keren. Huo Yuhao memiliki ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya saat dia menatapnya. Bagaimana sih Dewi Kupu-Kupu Radiant lu seorang Dewi Radiant? Dewi Radiant dalam nama jiwa bela diri lu dengan jelas merujuk pada bagaimana ia menerangi cahaya, serta fakta bahwa itu adalah kupu-kupu yang seindah Dewi. Mari kita tidak repot-repot membahas keberadaan Dewi Radiant, bahkan jika itu memang ada, itu tidak akan berhubungan dengan kita sama sekali. Wang Dong mengerutkan kening. Tidak bisakah lu akui itu kedengarannya cukup bagus? Jangan bilang lu ingin menyebutnya Gaze of the Butterfly. Bukankah itu terdengar lebih buruk? Tiba-tiba, matanya menyala. Gue mengerti. Mengapa kita bahkan perlu menambahkan nama-nama jiwa bela diri kita ke dalamnya? Sama sekali tidak terdengar istimewa. Mengingat fakta bahwa itu adalah warna kemasan yang luar biasa, dan bahwa itu melepaskan cahaya yang cemerlang untuk sesaat, mengapa kita tidak menyebutnya, jalan emas di tengah kemegahan Melayu? Bagaimana tentang itu? Mata Huo Yuhao sedikit melebar. Nama ini terdengar keren, tapi bukankah itu terlalu lama? Senang dengan dirinya sendiri, Wang Dong berkata, nama panjang menunjukkan betapa hebatnya kita, bukan? Mari kita menyingkatnya menjadi jalan emas. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang akan tahu apa itu. Setelah kami kembali, mari minta Guru Zhou untuk mengevaluasi efek dan kekuatan aur jalan emas di tengah kemewahan melayangi. Lalu, kita bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia mendengar kata-kata Guru Zhou, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia kemudian berbalik dan memperhatikan matahari, yang sudah naik secara bertahap. Wang Dong langsung diingatkan oleh tindakannya, dan mulai memikirkan sesuatu. Keduanya kemudian saling menatap mata dan secara bersamaan mengeluarkan tangisan, segera berlari. Kami akan terlambat lagi. Dan itu bahkan ketika turnamen knockout akan dimulai. Kami akan terlambat lagi. Demi kembali ke Akademi Shrek dalam waktu sesingkat mungkin, keduanya tidak punya pilihan selain berpegangan tangan dan berlari dengan kecepatan penuh, mengaktifkan Hao Dong Power. Di bawah situasi ini, tidak hanya konsumsi energi yang lebih kecil, itu bahkan memungkinkan mereka untuk mencapai kecepatan maksimum. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari Akademi. Dengan demikian, mereka tidak perlu terlalu banyak waktu untuk kembali, tetapi mereka masih terlambat. Sekitar 30 guru Akademi, termasuk wanita tua Zhou Yi, berdiri dalam barisan di luar area penilaian. Zhou Yi saat ini memiliki tatapan tidak senang di matanya. Dia memindai hampir 200 siswa di bawahnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Xiao Xiao sudah ada di sana, dan dia saat ini menunggu dengan ekspresi panik di wajahnya. Ini karena pendaftaran sudah dimulai, dan di samping itu, sudah dimulai dengan kelas 1. Mereka,
Huo Yuhao dan Wang Dong belum ada di sana. Jika mereka tidak berhasil sampai di sana sebelum pendaftaran berakhir, mereka akan didiskualifikasi dari turnamen. Tanpa menyebutkan betapa disayangkan bagi mereka untuk melewatkan kesempatan ini, kemarahan Nyonya Zhou adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka tanggung. Dan dia, yang merupakan bagian dari tim yang sama dengan Huo Yuhao dan Wang Dong, harus mengalami nasib buruk ini bersama mereka. Apa yang sedang dilakukan kedua orang itu? Mereka terlambat kemarin, jangan bilang mereka akan terlambat hari ini juga. Jumlah siswa yang berpartisipasi dari kelas 1 paling besar di antara 10 kelas, dan dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan mereka juga paling lama di antara 10 kelas. Ketika tiba waktunya bagi tim Xiao Xiao untuk didaftarkan, Xiao Xiao adalah satu-satunya orang yang merespons. Tanpa diduga, tidak ada yang merespons nama Huo Yuhao dan Wang Dong. Setelah ini terjadi, bukan hanya seluruh siswa terpana, bahkan para guru tercengang. Meskipun ini bukan pertama kalinya terjadi situasi seperti ini dalam sejarah Akademi Shrek, itu adalah kejadian yang sangat langka. Bahkan jika mereka sudah lulus penilaian siswa baru, sepertinya mereka memandang rendah Akademi jika mereka tidak muncul untuk turnamen knockout. Dengan demikian, mereka akan memberikan kesan yang tidak menyenangkan bagi semua guru. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk mendaftarkan siswa dari kelas lain. Ini terus berlanjut sampai kelas 6, ketika Huo Yuhao dan Wang Dong akhirnya tiba. Mereka berdua bergegas pergi ke akademi, dan mereka bahkan tidur di hutan semalaman. Selain itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membersihkan diri. Akibatnya, sosok mereka terlihat sangat menyesal. Tanpa membicarakan betapa kotor pakaian mereka, bahkan ada jejak lumpur dan embun di pakaian mereka. Namun, akta itu sudah dilakukan. Dengan demikian, mereka hanya bisa menebalkan wajah mereka dan muncul. Lagi pula, mereka tidak bisa kehilangan tempat mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya berlari menuju area antara guru dan siswa, dengan keras berteriak melaporkan. Saat mereka melakukannya, guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran segera berhenti. Guru ini terlihat berumur 50 tahun, dan memiliki tubuh yang tinggi. Dia berkulit gelap dan berjanggut, dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dari kelas berapa kalian berdua? Apa yang terjadi? Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama mengenalnya. Guru ini dipanggil Du Weilun, dan dia adalah direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar. Dia memiliki otoritas terbesar di halaman luar. Huo Yuhao berteriak, melaporkan, Guru Du. Kami adalah Huo Yuhao dan Wang Dong kelas 1. Kami terlambat karena kultivasi yang berlebihan. Wajah Du Weilun menjadi gelap. Lu bahkan terlambat untuk penilaian. Apakah lu tidak punya konsep waktu? Sebagai hukuman, lu akan menyapu semua koridor blok mengajar siswa baru 2 hari setelah turnamen berakhir. Kembali ke tim kamu. Ya, Sir. Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru menjawab. Mereka menghela nafas lega. Selama mereka tidak kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen, yang lainnya baik-baik saja. Keduanya buru-buru berjalan ke daerah di mana tim kelas 1 berada dan berdiri bersama dengan Xiao Xiao. Du Weilun melirik Zhou Yi terdekat sebelum melanjutkan untuk mendaftarkan siswa lain. Dengan amarahnya, jika ada siswa lain yang terlambat, sangat mungkin baginya untuk langsung melepaskan mereka dari kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Bagaimanapun, mereka telah lulus penilaian mahasiswa baru. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki keunikan dalam arti bahwa mereka telah tampil sangat baik selama turnamen round robin. Mereka memperoleh skor sempurna. Inilah alasan mengapa sutradara berwajah besi itu membiarkan mereka pergi dengan lembut. Meskipun hasilnya bukan segalanya di Shrek Academy, siswa yang kuat dan memperoleh hasil yang baik akan mendapat perlakuan istimewa. Ini adalah kasus di akademi manapun. Kemana kalian berdua pergi? Tunggu sampai Nyonya Zhou merawat kalian begitu pertandingan hari ini selesai. Lihatlah matanya, mereka terlihat seperti pisau. Jika terlihat bisa membunuh, kalian berdua akan mati dengan 1000 luka. Xiao Xiao berbicara dengan sedih. Wang Dong berbicara dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Berhenti menggerutu. Ini semua salah Huo Yuhao. Jika dia tidak menyeret gue keluar untuk membandingkan catatan dengannya, membuat gue lupa waktu, bagaimana mungkin kita terlambat? Selama perjalanan kembali,
Huo Yuhao dan Wang Dong telah setuju untuk menjaga keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun, mereka tidak berencana menggunakannya selama penilaian mahasiswa baru. Mereka setuju untuk hanya menyampaikan berita baik ini kepada Guru Zhou, untuk menenangkan kemarahannya yang menggelegar sambil membiarkannya memberi mereka beberapa saran mengenai kultivasi mereka. Mereka kemudian akan memamerkannya di penilaian mendatang setelah mereka mahir menggunakannya. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Du Weilun, dengan cepat selesai menghadiri, dan yang terjadi selanjutnya adalah gambar undian. Ini hanya penilaian mahasiswa baru, jadi tidak terlalu banyak prosedur rumit yang terlibat. Huo Yuhao mewakili timnya untuk menggambar. 64 tim yang terlibat dalam turnamen knockout dibagi menjadi 32 area di mana mereka akan saling bertarung. Kemarin, para siswa telah beristirahat sepanjang hari, dan tata letak area penilaian telah diubah pada hari itu juga. Mereka hanya mengubah posisi dinding partisi, membagi kembali area penilaian menjadi 16 area. Kali ini, area setiap sub-area bertambah beberapa kali lipat, yang memungkinkan siswa yang berpartisipasi memiliki lebih banyak ruang untuk digunakan. Aturan turnamen knockout sangat sederhana, akan ada satu pertandingan di pagi hari dan satu pertandingan di sore hari setiap hari, dan tim yang tersingkir harus kembali ke kelas, sementara tim yang menang akan terus bersaing. Setelah 3 hari, 3 tim teratas akan ditentukan. Setelah undian, putaran 64 segera dimulai, dan 32 pertandingan secara bersamaan diadakan. Dengan cara ini, mereka dapat mempersingkat waktu yang digunakan untuk turnamen dan memberi siswa yang menang banyak waktu untuk beristirahat untuk pertandingan sore mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao dikirim ke area ke-15, pengawas mereka telah diubah juga. Kali ini, pengawas yang bertanggung jawab atas mereka adalah seorang guru perempuan berusia 30 atau lebih yang tampak sangat baik hati. Ketika mereka menggambar banyak sebelumnya, mereka hanya mendapatkan nomor. Karenanya, mereka bahkan tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Begitu mereka tiba, mereka agak terdiam. Lawan mereka di pertandingan pertama sebenarnya adalah beberapa teman sekelas mereka, yang mengakibatkan turnamen knockout ini menjadi perang saudara. 3 lawan mereka adalah orang-orang yang diakui tim Huo Yuhao. Salah satu dari mereka bahkan berusaha menantang Wang Dong. Menurut Wang Dong, orang itu segera direndahkan setelah Wang Dong secara pribadi memukulinya. Keputusan Zhou Yi sangat tepat. Karena dia telah memilih tim Huo Yuhao sebagai tim unggulan kelas 1, kekuatan mereka secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh tim lain. Pertandingan tidak berlangsung lama. Meskipun lawan mereka sangat ulet, pertandingan selesai dalam 10 menit karena Wang Dong dan Xiao Xiao bekerja bersama dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan demikian, tim Huo Yuhao berhasil masuk 32 besar. Namun, saat mereka berjalan keluar dari area penilaian, ekspresi awalnya yang gembira langsung menghilang. Ini karena Nona Zhou yang berwajah suram sedang menunggu mereka di pintu keluar ke area penilaian. Xiao Xiao, lu bisa kembali dan istirahat dulu. Kalian berdua, ikuti aku. Dengan itu, dia dengan dingin berpunuk dan berbalik. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan merasakan dinginnya duri mereka. Untungnya, mereka sudah melakukan persiapan. Setelah saling melirik, mereka mengikuti Zhou Yi. Xiao Xiao hanya bisa menatap mereka dengan ekspresi yang mengatakan lu bisa menghalau dirimu sendiri. Kali ini, Zhou Yi tiba-tiba membawa mereka langsung ke kantornya. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas kelas 1, kantornya terletak di area administrasi yang terletak di belakang bangunan hitam dan ungu di blok pengajaran halaman luar, serta area utara dari area asrama. Kantornya terletak di lantai pertama, dan dia adalah satu-satunya orang yang saat ini bekerja di sana. Setelah mengikuti Zhou Yi ke kantor, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Tanpa diduga, Guru Zhou yang dingin dan sangat ketat telah mendekorasi kantornya dengan cara yang sangat elegan. Dinding-dinding kantornya dicat warna pink muda, dan mejanya dibuat dengan jenis kayu khusus yang berwarna merah terang. Selain itu, ada sofa merah besar yang dimaksudkan untuk para tamu bersama dengan beberapa dekorasi lainnya. Ada juga pintu kecil yang tampaknya mengarah ke ruang tunggu. Orang harus mengakui bahwa Akademi Shrek memperlakukan guru-gurunya dengan relatif baik, bahkan guru yang bertanggung jawab atas kelas siswa baru memiliki kantor pribadi mereka sendiri. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang masuk ke kamar,
dan dia menutup pintu dengan hati-hati. Zhou Yi sudah duduk di sofa merah besar, dan dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia berbicara dengan dingin. Katakan padaku, apa yang sedang kalian lakukan? Lu sangat baik, kalian berdua terlambat selama 2 hari berturut-turut. Karena lu telah lulus dari penilaian siswa baru, sayap lu telah mengeras, dan gue tidak dapat mengendalikan lu lagi. Apakah hal tersebut yang lu pikirkan? Biarkan gue memberitahu lu ini. Selama gue mau, gue bisa mengeluarkan kalian berdua dari akademi dengan satu kata. Dunia ini tidak kekurangan jenius, dan gue sendiri sudah mengusir banyak dari mereka. Hanya ada satu alasan mengapa gue akan mengeluarkan seorang jenius, dan itu karena mereka tidak cocok untuk menjadi seorang ahli dengan kepribadian mereka. Berikan gue alasan bagus mengapa gue tidak harus mengusir kalian berdua. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, dan Wang Dong menabraknya, menunjukkan bahwa ia harus menjelaskan. Huo Yuhao hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Guru Zhou, maaf. Kami salah. Selama 3 bulan ini, ia bisa dianggap sudah terbiasa dengan temperamen Zhou Yi. Berdebat dengannya tidak bermanfaat, hanya membuat marah Nyonya tua Zhou ini lebih jauh. Jika lu memiliki sikap yang baik, lu dapat menerima hukuman yang lebih kecil. Apakah lu pikir maaf akan memotongnya? Apakah lu berpikir bahwa terlambat hanya masalah kecil? Biarkan gue memberitahu lu ini. Terlambat merupakan kemalasan, dan kemalasan di usia lu adalah sesuatu yang sangat serius. Jika lu hanya memiliki alasan untuk membela diri, lu dapat mengalah. Katakan padaku, gue butuh penjelasan logis. Baru saat itu Huo Yuhao dengan hormat menjawab, Guru Zhou, tolong jangan marah. Inilah yang terjadi. Apakah lu masih ingat apa yang terjadi? Ketika kami bertemu dengan tim Huang Cutian, mereka memiliki sepasang anak kembar yang dipanggil Lan Susu dan Lan Luoluo. Ya, jawab Zhou Yi. Huo Yuhao melanjutkan, selama pertandingan itu, kami hampir kalah karena saudara Lan bisa mengaktifkan keterampilan fusi. Kami hanya bisa dengan paksa memblokir keterampilan kuat mereka setelah bekerja keras bersama. Setelah itu, kami akhirnya memenangkan pertandingan itu dan mengakhiri turnamen round robin dengan skor sempurna. Setelah kami kembali, kami berdua iri dengan kekuatan keterampilan fusi mereka. Karena itu, kami memutuskan untuk mencobanya dan melihat apakah jiwa bela diri kami dapat bergabung. Sekolah tidak memiliki kelas yang berspesialisasi dalam keterampilan fusi, jadi kami hanya bisa mencobanya sendiri. Namun, siapa yang tahu bahwa jiwa bela diri kita akan bergabung bersama pada percobaan pertama kita? Selama proses fusi, kami tertidur di tempat tidur Wang Dong, dan kelas sudah dimulai pada saat kami bangun. Itu sebabnya kami terlambat kemarin. Saat Huo Yuhao melanjutkan penjelasannya, dia jelas merasakan Wang Dong dengan lembut mencubit kulit di pinggangnya dan memutarnya 180 derajat. Dia merasakan sensasi sakit yang hebat, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Namun, ekspresinya langsung menegang sedikit. Fusi jiwa bela diri. Zhou Yi tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao akan benar-benar memberikan alasan seperti ini. Dia tanpa sadar bertanya, apakah lu berhasil? Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, kami tidak yakin tentang itu kemarin. Jadi, kami mencobanya sejenak ketika lu meminta kami untuk berkeliling kemarin, dan sepertinya berhasil. Malamnya, kami pergi keluar akademi untuk mencoba keterampilan fusi kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar berhasil dalam satu percobaan. Selanjutnya, kekuatannya tampak cukup kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya kami mengaktifkan keterampilan fusi, sehingga kekuatan jiwa kami overdraft. Setelah melepaskannya, kami langsung pingsan di hutan, dan kami sudah terlambat ketika kami bangun. Guru Zhou, kami benar-benar terlambat karena kami rajin berkultivasi. Ini hanya kecelakaan, gue berjanji kepada lu bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Dengan itu, Huo Yuhao diam-diam mengangkat kepalanya dan mencuri pandang pada Zhou Yi. Namun, dia hanya melihat ekspresi kaget Zhou Yi. Lu bilang padaku bahwa lu benar-benar berhasil ketika lu mencoba menggunakan keterampilan fusi. Suara Zhou Yi jelas naik di nada. Pada saat yang sama, dia berdiri dengan ekspresi heran dan bersemangat di wajahnya. Huo Yuhao dan Wang Dong mengangguk bersamaan. Zhou Yi dengan gembira berkata, cepat, biarkan gue melihat. Apa keterampilan fusi kamu? Huo Yuhao menjawab,
Guru Zhou, kami masih memiliki kecocokan di sore hari, dan kami akan sepenuhnya menguras kekuatan jiwa kami setelah menggunakan keterampilan ini. Zhou Yi dengan sedih berkata, energi Lu akan terkuras paling banyak ketika Lu menggunakannya untuk pertama kalinya. Itu tidak akan menguras ketika Lu menggunakannya di masa depan. Jika penguasa jiwa pingsan setiap kali mereka melepaskan keterampilan fusi, bukankah itu akan menjadi langkah bunuh diri? Percepat, gue akan bertanggung jawab untuk membantu Lu memulihkan kekuatan jiwa kamu, jadi itu tidak akan mengganggu pertandingan sore kamu. Ayo, gunakan saja pada aku. Karena Zhou Yi sudah mengatakannya, Huo Yuhao dan Wang Dong secara alami tidak akan menolak. Keduanya saling berhadapan, dan Huo Yuhao merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong dengan cara yang sangat alami. Meskipun gerakan Wang Dong masih agak kaku, dia tidak mendorong Huo Yuhao pergi. Dia menutup matanya dan merentangkan tangannya juga, memeluk Huo Yuhao. Begitu tubuh mereka bersentuhan, mereka masing-masing melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan jiwa mereka langsung menyatu, menyebabkan kekuatan Hao Dong mengalir melalui tubuh mereka. Keduanya merasa seolah-olah tubuh mereka menyatu. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Kantor Guru Zhou begitu hening sehingga bahkan suara jatuhan jarum dapat didengar, tetapi tidak ada gerakan lain di ruangan itu selain gelombang kekuatan jiwa yang disebabkan oleh jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong. Zhou Yi membelalakkan matanya saat dia menatap mereka. Dia sudah siap untuk bertahan melawan serangan mereka. Tetapi mereka berdua hanya berdiri di sana saling berpelukan tanpa melakukan hal lain. Ujung kelopak matanya mulai bergerak. Mereka berdua bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Sesuai dengan apa yang terjadi kemarin, kekuatan jiwa mereka seharusnya cepat habis. Kemudian, jalan emas di tengah kelambanan yang melemah harus dilepaskan dalam satu arah. Namun, tidak ada yang terjadi sama sekali. Apa yang kalian pikir lakukan? Suara dingin Zhou Yi terdengar seolah diucapkan melalui gigi yang terkatup. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merasakan dinginkan duri mereka, dan mereka secara sadar berhenti saling berpelukan. Ekspresi syok langsung memenuhi wajah mereka. Tubuh Zhou Yi saat ini melepaskan niat membunuh. Itu adalah kedua kalinya Zhou Yi memancarkan perasaan ini kepada mereka berdua. Nyonya tua Zhou jelas akan meledak. Huo Yuhao buru-buru berbicara. Guru Zhou, ini adalah bagaimana kami melepaskan keterampilan fusi kami kemarin. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhou Yi berbicara dengan suara dingin. Apakah lu mencoba untuk memamerkan cinta gay lu dengan saling berpelukan di kantor aku? Jika gue tidak mengambil kalian berdua hari ini, gue akan. Tanpa menunggu Zhou Yi menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao segera bertindak. Dia meraih tangan Wang Dong dan langsung menggunakan berbagai deteksi spiritual pada Zhou Yi. Zhou Yi baru saja akan meledak dari amarahnya, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas baginya. Persepsinya berkembang pesat, dan dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam 100 meter darinya menjadi gambar 3 dimensi yang jelas dalam benaknya. Mengapa jangkauannya meningkat sebanyak ini? Zhou Yi jelas ingat bahwa jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao hanya sekitar 30 meter atau lebih terakhir kali ia menggunakannya. Namun, kali ini telah berubah menjadi 100 meter. Besarnya peningkatan ini terlalu besar. Saat dia melihat sedikit kebingungan Zhou Yi, Huo Yuhao buru-buru menjelaskan, Guru Zhou, apakah lu ingat apa yang gue katakan terakhir kali? Gue memberitahu lu bahwa deteksi spiritual gue akan berkembang seiring kultivasi gue meningkat, dan setelah bimbingan lu selama 3 bulan ini, jangkauannya meningkat menjadi sekitar 50 meter atau lebih. Selain itu, gue telah menemukan cara memusatkan efeknya dalam satu arah saja, memungkinkan jangkauannya meningkat lebih banyak lagi. Di sisi lain, 100 meter yang lu rasakan saat ini tidak dilakukan oleh gue sendiri. Setelah Wang Dong dan gue menyatukan jiwa bela diri kami, kekuatan jiwa kami juga menyatu. Alasan mengapa jangkauan deteksi spiritual gue meningkat begitu banyak, ke titik di mana bahkan 2 kali lipat dalam jangkauan, adalah karena bantuan Wang Dong. Apakah ini tidak membuktikan bahwa kita dapat memadukan jiwa bela diri kita? Kami benar-benar berhasil menggunakan keterampilan fusi tadi malam. Jika lu tidak mempercayai kami dapat membawa lu ke tempat kami mengujinya. Masih ada beberapa jejak yang tersisa di sana. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Zhou Yi perlahan-lahan menjadi tenang, dia tahu bahwa dia sedikit terburu nafsu. Selama 3 bulan ini,
dia telah melihat kinerja Huo Yuhao di akademi. Bahkan saat dia mengingat-ingat, tidak pernah ada siswa yang lebih rajin darinya. Selain itu, dia lebih tenang daripada teman-temannya, dan memiliki beberapa petunjuk kedewasaan. Bahkan jika dia ingin membohonginya, dia tidak akan pernah berbohong yang bisa diekspos semudah ini. Ini adalah contoh sempurna dari ungkapan semua orang mengkhususkan diri di bidangnya sendiri. Meskipun Zhou Yi adalah seorang guru dari Akademi Shrek, dia tidak terlalu terbiasa dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Bagaimanapun, keterampilan ini benar-benar terlalu khusus. Setelah mendengarkan penjelasan Huo Yuhao, dia sudah mempercayai mereka. Dengan demikian, kemarahan di hatinya dengan cepat hilang. Melambaikan tangannya, Zhou Yi berkata, "Baiklah. Lu bisa berhenti menggunakan keahlian kamu. Gue yakin kalian berdua. Hanya saja, pasti ada sesuatu yang salah ketika lu mencoba menggunakan keterampilan fusi kamu. Tunggu di kantor gue sebentar. Gue akan pergi membawa seorang guru yang akrab dengan keterampilan fusi. Gue akan membuatnya untuk menghilangkan keraguan kamu." Nyonya tua Zhou selalu menjadi orang yang membuat keputusan cepat dan tegas. Pada saat dia selesai berbicara, dia sudah di luar, dan berjalan dengan langkah cepat. Begitu dia pergi, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan menghela nafas lega. Keduanya jatuh ke sofa, dan Huo Yuhao menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Wang Dong ingin menggunakan tangan kirinya juga, tetapi dia memperhatikan bahwa Huo Yuhao masih memegangnya. "Lepaskan tanganmu." Wang Dong dengan sedih membebaskan tangannya dari cengkeraman Huo Yuhao. Dia kemudian memelototinya, "Gue menyalahkan lu untuk ini. Jika bukan karena lu bersikeras untuk mencoba keterampilan fusi kami, mengapa lagi kita ditangkap oleh Nyonya Tua Zhou? Kami tidak benar-benar memiliki rahasia sekarang, kan?" Saat Huo Yuhao bersandar ke sofa, dia tertawa, "Salahkan gue jika lu mau, tapi ini bukan hal yang buruk. Kita akan dapat menghindari melakukan hal yang salah jika kita memiliki guru yang membimbing kultivasi kita. Kapan lu bisa mengubah sikap menggerutu ini? Gue satu-satunya yang bisa mentolerir kamu." Wang Dong punuk. "Gue hanya melakukannya saat gue bersamamu. Jika itu orang lain, gue akan terlalu malas untuk mengeluh. Namun, itu sepadan, karena kami melihat ekspresi Nona Zhou yang terkejut. Hei, apa menurutmu Nona Zhou akan terus mengajar kita setelah kita menyelesaikan turnamen knockout?" Huo Yuhao menjawab, sulit untuk mengatakannya. Pengajaran Guru Zhou tampaknya cukup komprehensif, tetapi ia tampaknya menekankan beberapa hal yang berbeda. Hanya saja, kami terlalu muda, dan tingkat kultivasi kami cukup rendah, jadi kami belum melihat spesialisasinya. Bagaimanapun, kami akan mencari tahu setelah kami mendapatkan kelas yang ditugaskan kembali setelah turnamen knockout berakhir. Gue berharap bahwa kita akan mengikuti Guru Zhou. Meskipun dia agak ketat, itu bukan hal yang buruk bagi kami. Paling tidak, dia akan terus mendorong kita untuk rajin berkultivasi dan belajar. Taruhan. Wang Dong tertawa. "Apakah lu seorang masokis?" "Benar. Mari kita berkultivasi untuk sementara waktu di sini." Begitu Nona Zhou kembali dan melihat bahwa kami berkultivasi saat dia pergi, dia pasti akan berpikir bahwa kami sangat pekerja keras. Gue yakin suasana hatinya akan membaik juga. Huo Yuhao memukul kepalanya dan berkata, "Kamu ahli dalam melakukan hal-hal licik ini." "Sampah, kaulah yang melakukan hal-hal licik. Kami mendapat pertandingan di sore hari, dan kami agak terkuras dari pertandingan sebelumnya. Jadi apa yang salah dengan pemulihan sesegera mungkin? Apakah lu akan melakukannya atau tidak? Cepatlah." Ketika dia berbicara, dia melepas sepatu dan duduk di sofa dalam posisi bersila. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao selalu berkultivasi setiap kali dia memiliki waktu luang, jadi tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia mencerminkan posisi Wang Dong dan meletakkan telapak tangannya pada telapak tangan Wang Dong. Kemudian, mereka secara bersamaan menyebarkan kekuatan jiwa mereka. Ketika kekuatan jiwa mereka bersirkulasi dan bergabung satu sama lain, rasanya agak berbeda dari kultivasi kemarin. Kekuatan jiwa mereka tampaknya menjadi lebih intim, dan kecepatan kultivasi mereka selama tahap awal fusi jelas jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kekuatan Hao Dong sudah muncul begitu mereka menyentuh. Seperti yang mereka kehendaki, Hao Dong Power beredar di sepanjang jalur kultivasi mereka pada kecepatan yang setidaknya 10% lebih cepat dari kemarin. Ketika mereka mulai berkultivasi, mereka menutup mata.
Karena itu, mereka tidak memperhatikan bahwa 3 lampu biru, ungu, dan emas perlahan-lahan muncul dari telapak tangan mereka. Ketiga cahaya ini berputar di sekitar lengan mereka dan mulai melayang di sekitar tubuh mereka, dan secara bertahap, lapisan warna muncul di tubuh mereka. Awalnya, mereka hanya berencana memulihkan kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka dengan cepat memasuki kondisi meditasi setelah kultivasi mereka dimulai, mengakibatkan mereka kehilangan semua kesadaran dunia. Tidak lama setelah mereka mulai berkultivasi, Zhou Yi kembali dengan orang lain di belakangnya. Jika mereka berdua sudah bangun, mereka pasti akan heran. Ini karena orang yang dibawa Zhou Yi adalah pengawas mereka selama turnamen round robin, Guru Wang Yan. Zhou Yi kaget dengan penampilan keduanya saat mereka berkultivasi, sementara Wang Yan benar-benar heran. Setelah itu, mereka berdua secara tak terduga saling memberi sinyal untuk tetap diam. Pandangan bertanya muncul di mata Zhou Yi, tapi Wang Yan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan menuju tubuh mereka dan berjongkok, mengamati kondisi mereka. Selain itu, ia mulai memperhatikan dengan hati-hati undulasi kekuatan jiwa yang mereka hasilkan saat mereka berkultivasi. Saat dia terus memperhatikan mereka, keheranan di wajah Wang Yan meningkat. Dia secara tidak sadar mulai menggosok tangannya. Zhou Yi dan Wang Yan sudah saling kenal untuk sementara waktu, dia tahu bahwa tindakan suaminya ini menandakan kegugupan dan kegembiraannya. Apalagi dia sendiri seorang guru. Karena itu, dia juga bisa merasakan betapa tidak biasa kondisi Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini. Paling tidak, dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dua tuan jiwa secara tak terduga berkultivasi bersama, dan tidak hanya kekuatan jiwa mereka tidak saling mengganggu, mereka bahkan menyatu bersama. Mereka bisa melihat seberapa cepat mereka berkultivasi dari peredaran 3 lampu, dan tahu bahwa bahkan tetua jiwa 3 cincin tidak akan bisa berkultivasi secepat mereka. Setelah menyelesaikan 36 siklus kultivasi, Huo Yuhao dan Wang Dong berhenti. Keduanya berhasil sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwa yang mereka telah kehilangan selama pertandingan sebelumnya, dan mereka bahkan berhasil meningkatkan level kultivasi mereka selangkah demi selangkah. Keduanya secara bersamaan menghela nafas, perlahan-lahan menarik kembali kekuatan jiwa masing-masing. Ini kemudian menyebabkan 3 lampu berputar di sekitar tubuh mereka perlahan menghilang. Saat mereka membuka mata, keduanya merasa agak segar. Kecepatan kultivasi mereka saat ini terlalu memuaskan. Namun, mereka dengan cepat dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Guru Zhou, Guru Wang, yang mengejutkan, Huo Yuhao melihat Zhou Yi dan Wang Yan duduk di kursi tidak jauh dari sofa, berkonsentrasi penuh pada mereka. Wang Dong juga tercengang. Baru kemudian keduanya ingat bahwa mereka masih di kantor Zhou Yi. Huo Yuhao berbicara dengan suara yang sedikit malu. Guru Zhou, kami ingin memulihkan beberapa kekuatan jiwa kami dan bersiap untuk pertandingan sore. Itu sebabnya kami. Zhou Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu penjelasan. Menjadi pekerja keras selalu merupakan hal yang baik. Orang ini adalah Guru Wang Yan, seorang guru yang sangat baik dari faksi teoretis akademi. Wang Yan tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak berpikir gue perlu memperkenalkan diri. Kami pernah bertemu sebelumnya. Gue adalah pengawas mereka selama turnamen round robin. Saat ini dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, tetapi untuk apakah dia benar-benar tenang di dalam, hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Guru Wang, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membungkuk padanya dengan hormat. Wang Yan mengangguk dan berkata, aku telah mengamati kultivasi lu dengan cermat. Pada awalnya, gue tidak percaya apa yang dikatakan Zhou Yi kepada aku, tetapi sekarang, gue menyadari bahwa gue tidak berpengalaman. Sekarang, gue bisa bersaksi kepada Zhou Yi dengan kepastian 100% bahwa kalian berdua telah menyelesaikan fusi jiwa bela diri, dan bahwa lu memiliki keterampilan fusi. Zhou Yi menatapnya dengan ekspresi agak heran di wajahnya, tapi dia tidak memotongnya. Wang Yan melanjutkan, kekuatan jiwamu sebenarnya sangat kompatibel sehingga mereka bahkan tidak saling bertentangan ketika mereka bergabung bersama. Selain itu, fusi bahkan membantu kultivasi kamu. Ini belum pernah terlihat dalam catatan 10.000 tahun Akademi Shrek. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu, jiwa bela diri lu sangat kompatibel, mencapai tingkat kompatibilitas 100% sempurna.
Hanya kejadian legendaris ini yang bisa membuat kekuatan jiwa Lu melebur dengan sempurna tanpa perbedaan apapun, dan memungkinkan Lu untuk berbagi kecepatan kultivasi kamu. Selamat! Gue bahkan bisa meramalkan bahwa kalian berdua pasti akan menjadi terpilih Akademi Shrek kita di masa depan. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi Wang Yan saat dia mendengarkan kata-katanya. Dia telah mendengar kata-kata kompatibilitas sempurna dari Skydream Icewom. Tetapi Wang Yan dapat menyimpulkan ini hanya dengan mengamati kultivasi mereka, meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya. Tidak heran dia adalah perwakilan dari faksi teoretis akademi. Dengan bingung, Wang Dong bertanya, Guru Wang, karena itu masalahnya, mengapa keterampilan fusi kita gagal hari ini? Huo Yuhao dan gue mencobanya sebelumnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Wang Yan terkekeh. Apakah lu berpikir bahwa keterampilan fusi adalah keterampilan jiwa biasa? Bagaimana aktivasi keterampilan fusi bisa begitu sederhana? Jiwa dan energi bela diri lu harus dalam kondisi puncaknya untuk mengaktifkan keterampilan fusi. Ini adalah pertama kalinya gue melihat dua orang dengan tingkat kompatibilitas sempurna. Tetapi menurut pengalaman aku, ada periode istirahat yang tetap untuk aktivasi keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu, lu tidak akan dapat mengaktifkannya selama periode waktu ini. Periode ini biasanya berlangsung selama 7 hari, tetapi itu akan secara bertahap berkurang seiring dengan meningkatnya budidaya kamu. Ini akan terjadi sampai lu benar-benar menguasai keterampilan fusi kamu. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, kapan kita bisa bebas menggunakan keterampilan fusi kita? Wang Yan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Lu harus mencapai peringkat 70 setidaknya untuk dapat menggunakannya secara bebas, karena lu telah memperoleh tubuh sejati jiwa-jiwa saat itu. Ini biasanya terjadi pada setiap guru jiwa. Namun, sangat mungkin bahwa lu berdua memiliki tingkat kompatibilitas yang sempurna. Jadi, gue sarankan agar lu mencoba menggunakan keterampilan fusi lu setiap hari dari sekarang, terus hingga berhasil. Kami kemudian dapat mengkonfirmasi periode istirahat dari keterampilan fusi kamu. Setelah lu mengonfirmasi panjangnya periode istirahat ini, datang temui gue dan biarkan gue melihat apa keahlian fusi kamu. Gue sangat ingin tahu apa itu. Dengan penjelasan Wang Yan, Huo Yuhao dan Wang Dong sekarang jauh lebih berpengetahuan tentang keterampilan fusi. Zhou Yi bertanya, Guru Wang, karena mereka telah mencapai tingkat kompatibilitas sempurna untuk fusi jiwa bela diri mereka, apa manfaat lain yang diberikannya selain membantu mereka dalam kultivasi mereka? Wang Yan terkekeh. Guru Zhou, seorang pria yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan seekor gajah. Lu sudah mengambil dua harta. Dengan membiarkan mereka saling membantu selama budidaya dapat menggandakan kecepatan kultivasi mereka. Lu mungkin tidak dapat melihat apapun sekarang, tetapi berikan beberapa tahun. Gue dapat menjamin bahwa dalam waktu 3 tahun, sama sekali tidak ada rekan mereka yang dapat bersaing dengan tingkat kultivasi mereka. Namun, lu berhak mengajukan pertanyaan ini. Ada perbedaan lain antara keterampilan fusi yang sangat cocok dan keterampilan fusi biasa, dan itulah kekuatan mereka. Gue cukup yakin lu tahu apa yang gue maksud. Menurut aturan normal fusi jiwa bela diri, semakin tinggi tingkat kompatibilitas, semakin kuat keterampilan fusi. Namun, kami belum pernah melihat perpaduan sempurna sebelumnya. Oleh karena itu, gue ingin secara pribadi melihat seberapa kuat keterampilan fusi mereka, dan apa efeknya. Zhou Yi mengangguk dan berkata, terima kasih atas bantuan kamu. Guru Wang, akankah kita melaporkan masalah ini bersama-sama? Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak dibutuhkan. Lu dapat melaporkannya sendiri. Lu seharusnya sudah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Selanjutnya, kaulah yang menemukan dua orang ini. Gue tidak bisa mencuri kemuliaan kamu. Zhou Yi tersenyum dan mengangguk padanya. Wang Yan berdiri dan berkata, kalian anak kecil harus bekerja keras. Masuk ke 32 besar dalam turnamen knockout. Lu harus bekerja lebih keras lagi setelah lu masuk ke 8 teratas. Akademi akan memiliki beberapa atasan mengawasi lu bertarung. Selain itu, bahkan kami para guru berpikir bahwa hadiah juara cukup bagus, sehingga lu tidak dapat melewatkannya. Jika lu memiliki masalah, lu dapat menemukan aku. Kantor gue ada di lantai 4. Guru Zhou, gue akan pergi sekarang. Zhou Yi berjalan Wang Yan sampai ke pintu kantor. Sebelum pergi,
Wang Yan menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dalam-dalam. Zhou Yi tidak memasuki ruangan lagi. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat kepada dua yang masih di kantor. Ayo pergi, lu harus makan siang. Gue akan mentraktir lu makan siang hari ini. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakannya, mengambil inisiatif untuk memperlakukan mereka makan siang menandakan bahwa dia meminta maaf kepada Huo Yuhao dan Wang Dong karena menyalahkan mereka. Keduanya merasa bahwa itu agak tidak masuk akal, tetapi mereka dengan cepat sadar dan dengan bersemangat dibebankan ke kantin dengan Zhou Yi di belakangnya. Zhou Yi sebenarnya adalah orang yang cukup dermawan. Dia tiba-tiba memperlakukan mereka untuk semua hidangan peringkat atas kantin. Hidangan peringkat atas kantin sangat mahal, dan ada hidangan baru yang harganya berbeda setiap hari. Namun, harga mereka selalu dalam koin jiwa emas. Ada dua hidangan peringkat teratas hari ini, dan Zhou Yi memesan masing-masing dua, menyebabkan total tagihan melebihi 60 koin jiwa emas. Guru Zhou, lu menghabiskan terlalu banyak untuk kami. Huo Yuhao merasa agak buruk. Bahkan setelah semua waktu dia habiskan untuk menjual ikan bakar, dia bahkan belum mendapatkan total 60 koin jiwa emas. Zhou Yi berkata, cepat, makanlah selagi panas. Jangan berpikir bahwa akademi menjual hidangan berperingkat atas ini demi mendapat untung. Pada kenyataannya, hidangan peringkat teratas adalah satu-satunya hidangan di kantin yang menyebabkan akademi menderita kerugian. Kenapa? Huo Yuhao dan Wang Dong bertanya pada saat yang bersamaan. Zhou Yi tersenyum dengan acuh tak acuh. Itu secara alami demi tubuh para siswa. Apakah kalian berdua mengenali piring-piring ini? Dia menunjuk ke piring di depannya. Kedua hidangan ini memiliki aroma yang kuat. Yang satu tampak seperti sup, sedangkan yang lainnya adalah sup. Sup itu terbuat dari daging tanpa lemak dan tendon. Rebusan itu sendiri kuat dan tebal, sedangkan dagingnya segar dan lembut saat disentuh. Bahkan tendon telah dimasak sedemikian rupa sehingga memiliki tekstur lembut dan agar-agar. Hanya dengan menatap hidangan akan membuat nafsu makan seseorang meningkat. Di sisi lain, sup itu berwarna emas muda, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ada sup. Namun, aromanya menyerang hidung seseorang, sedemikian rupa sehingga baunya lebih kaya dari semur. Bahkan ada aroma samar tanaman obat yang tersembunyi di dalam sup. Tidak diragukan lagi, Huo Yuhao tidak dapat memberitahu nama-nama hidangan ini. Namun, Wang Dong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Guru Zhou, semur ini tampaknya terbuat dari daging buaya Devil Scale. Tapi gue tidak bisa tahu dari apa sup itu dibuat. Zhou Yi mengangguk dan berkata, kamu layak disebut anak dari keluarga bangsawan. Lu benar. Daging rebusan ini berasal dari Devil Scale Alligator, yang merupakan binatang jiwa amfibi yang sangat kuat. Mengonsumsi dagingnya adalah bantuan besar bagi kita para penguasa jiwa, karena dapat meningkatkan fisik kita dan meningkatkan ketangguhan meridian kita. Itu hal yang baik yang sangat langka. Hanya saja, daging alligator Devil Scale sekeras baja. Dengan demikian, dibutuhkan koki yang sangat hebat untuk dapat memperbaikinya menjadi sesuatu yang lembut ini. Jadi izinkan gue memberitahu lu ini, Akademi Shrek kami tidak hanya memiliki guru-guru terbaik di benua ini, kami juga memiliki koki terbaik. Alligator Devil Scale dewasa-dewasa berada di peringkat paling tidak selama 10.000 tahun, jadi apakah lu masih berpikir bahwa hidangan ini mahal? Adapun sup ini, dibuat dengan merebus binatang buas jiwa untuk waktu yang lama, dan memiliki efek memelihara organ internal seseorang. Ini dapat membuat organ internal kita lebih stabil, yang dapat menguntungkan kultivasi kita. Aku sudah mengatakan ini di masa lalu, tetapi kami memiliki 3 siswa tahun ini yang telah mencapai peringkat tetua jiwa. Memang benar mereka berbakat dan pekerja keras, tetapi mereka juga anak-anak yang berasal dari klan besar. Sejak masa muda mereka telah menerima bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan terbaik. Itulah sebabnya mereka dapat memperoleh kultivasi seperti mereka di usia muda. Wang Dong juga bisa menerima perawatan seperti ini sebelum datang ke akademi. Tetapi mengapa lu belum mendapatkan cincin ketiga? Menurut aku, kemungkinan besar karena kemalasan lu atau kondisi khusus di tubuh kamu. Selain itu, jika gue tidak salah mengingatnya, lu baru menginjak usia 11. Wang Dong mengangguk. Guru Zhou, gue pasti akan mendapatkan cincin ketiga sebelum berusia 12. Zhou Yi berkata, oke, kalian berdua harus cepat mulai makan. Setelah selesai,
kembali dan istirahat sebentar. Pertandingan sore akan segera dimulai. Gue akan melaporkan masalah ini ke atasan. Jika lu dipilih sebagai murid inti dari halaman luar, Akademi akan memberikan lu hidangan masakan peringkat teratas ini secara gratis. Gue cukup yakin lu bisa membayangkan betapa ini akan menguntungkan kultivasi kamu. Namun, memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri tidak berarti bahwa lu pasti akan dipilih sebagai murid inti. Ingat, Akademi Shrek kami tidak memiliki kekurangan para jenius. Peringkat terakhir lu di turnamen knockout akan sangat memengaruhi peluang lu untuk memasuki lingkaran murid inti. Sebenarnya, gue berhasil lulus dari halaman luar selama waktu aku, tetapi gue tidak bisa menjadi murid inti, apalagi memperoleh kualifikasi untuk memasuki halaman dalam. Tetapi bagi lu berdua, menjadi murid inti adalah langkah penting yang akan membantu lu memasuki halaman dalam. Dari semua murid inti yang pernah berada di Akademi Shrek, lebih dari setengah dari mereka berhasil melewati penilaian halaman dalam. Selain itu, menjadi murid inti menandakan bahwa lu akan menerima lebih banyak bantuan dari para guru akademi. Apakah lu mengerti? Ya, keduanya menjawab bersama. Kemudian, mereka langsung membelah diri sendiri dengan konyol. Huo Yuhao dan Wang Dong segera mengakui pujian Zhou Yi terhadap Koki Academy. Huo Yuhao masih agak lebih baik, dia belum pernah mencoba jenis-jenis bahan makanan tingkat tinggi ini sebelumnya. Namun, Wang Dong berbeda darinya. Dia pernah makan makanan lezat ini di masa lalu. Tetapi rasa yang diciptakan oleh koki keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan hidangan yang dimasak oleh kantin akademi. Begitu mereka selesai makan, keduanya langsung merasakan panas tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk perut mereka. Gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan perasaan santai yang tak terlukiskan muncul. Benar saja, lu benar-benar mendapatkan apa yang lu bayar. Zhou Yi mengikuti mereka sampai ke pintu masuk asrama. Sebelum pergi, dia meletakkan tangannya di bahu Huo Yuhao dan berbisik, karena lu tidak dilahirkan sebagai seorang bangsawan, gunakan kekuatanmu sendiri untuk menjadi satu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sejak makan sudah dimulai, ekspresinya yang dingin tampak menghilang. Pria tua yang tampaknya menjadi manajer asrama, namun tidak pernah peduli tentang apapun, terus bersandar pada kursi malasnya. Dia sepertinya telah mendengar kata-kata Zhou Yi, dan menggumamkan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah Huo Yuhao menyapa lelaki tua itu seperti biasanya, dia kembali ke kamar asramanya bersama dengan Wang Dong. Mereka baru saja selesai makan, tetapi mereka harus berkultivasi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, membuang-buang waktu itu memalukan. Selanjutnya, pertandingan sore jelas tidak akan semudah pertandingan pagi. Ketika bel sore berbunyi, babak 16 dari turnamen penilaian mahasiswa baru dimulai secara resmi. Jika dibandingkan dengan pagi hari, jumlah siswa yang bersaing berkurang setengahnya. Begitu mereka menarik undian mereka lagi, para siswa segera menuju area yang ditentukan untuk memulai pertandingan masing-masing. Tata letak area tidak berubah, karena pertandingan ini diadakan pada hari yang sama dengan pertandingan sebelumnya. Namun, hanya 16 medan perang pertama yang digunakan untuk pertandingan. Ada panggung tinggi yang didirikan oleh bagian utara area penilaian. Tahap ini 20 meter di atas tanah, dan didukung oleh 6 pilar logam. Dari tanah, tidak mungkin untuk melihat jumlah orang yang ada di panggung. Namun, ada angka-angka samar di sana, seolah-olah ada orang yang menonton pertandingan mereka. Di sisi lain, jarak 20 meter dari tanah sudah cukup untuk mengabaikan seluruh area penilaian, memungkinkan orang-orang di sana untuk melihat dengan jelas keadaan setiap pertandingan. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak terlambat kali ini. Sebaliknya, mereka datang ke area penilaian sangat awal untuk mengambil tanah mereka. Menyebabkan Xiao Xiao menghela napas lega. Kali ini, mereka ditugaskan ke arena ke-8. Pada saat mereka tiba di arena, tim lain yang telah ditugaskan ke arena ke-8 juga telah tiba. Yang mengherankan Huo Yuhao, lawan mereka semua adalah perempuan. Selain itu, mereka adalah wanita muda yang sangat cantik. Panggung penonton. Zhou Yi diam-diam berdiri di atas panggung, mengamati pertandingan yang akan dimulai. Kelas 1 telah menjadi pemenang terbesar di antara 10 kelas selama turnamen round robin, tetapi beberapa siswa yang kuat telah mulai mengungkapkan potensi dan kekuatan mereka yang sebenarnya ketika turnamen knockout dimulai. Setelah babak 32, hanya 5 tim dari kelas 1 yang tersisa.
Meskipun jumlah mereka lebih besar daripada mereka yang berasal dari kelas lain, dominasi mereka tidak lagi jelas. Putaran 32 sangat penting. Guru Zhou, apakah lu mencari tim unggulan kamu? Gue baru saja melihat banyak, dan secara kebetulan, tim unggulan yang lu pilih kebetulan bertemu dengan tim unggulan dari kelas aku. Mereka ada di sana di arena ke-8. Katakan, siapa yang menurut lu akan menang? Seorang guru wanita berusia 30 atau lebih tahun telah berjalan ke Zhou Yi, dan berbicara dengan nada geli. Zhou Yi segera memicingkan matanya, Mujin, apakah lu berpikir bahwa murid-murid lu pasti akan menang? Meskipun Mujin tidak muda, penampilannya pasti bisa digambarkan menggunakan kata-kata muda dan cantik. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Namun, gue pernah mendengar bahwa tidak ada bakat luar biasa dari kelas lu kali ini. Paling tidak, gue pernah mendengar bahwa lu tidak memiliki siswa yang di atas peringkat 30. Sayang sekali. Tatapan Zhou Yi berubah dingin. Apakah lu mencoba memprovokasi aku? Ekspresi tersenyum Mujin langsung menghilang, jadi bagaimana jika aku? Apakah kelas 1 lu tidak memiliki hasil yang baik? Gue ingin melihat berapa banyak siswa yang telah lu ajar dapat masuk ke 8 besar. Ketika gue melihat bahwa tim unggulan gue dipasangkan dengan tim unggulan kamu, gue merasa sangat senang. Sejak lu mengusir murid-murid gue, bahkan ketika gue dengan pahit meminta lu untuk tidak melakukannya, ini adalah pertama kalinya gue merasakan hal ini bahagia. Gue pernah mendengar bahwa lu ingin dipromosikan menjadi guru senior, tetapi ya, lu mungkin kurang beruntung lagi. Namun, Zhou Yi tidak memperhatikan tampilan memprovokasi Mujin. Dia mengarahkan pandangannya ke arena di bawahnya, dan mengarahkan pandangannya ke arena ke-8 tempat tim Huo Yuhao berada. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah lu ingin bertaruh dengan aku? Tujuan Mujin adalah untuk membuat marah dan mempermalukan Zhou Yi. Dengan demikian, dia tidak ragu untuk menjawab setelah mendengar kata-kata Zhou Yi. Taruhan, apa yang lu bertaruh dengan aku? Zhou Yi akhirnya berhenti mengabaikannya. Berbalik, dia berbicara dengan nada serius. 1 tulang jiwa. Apakah lu berani bertaruh dengan aku? Setelah mendengar kata-kata tulang jiwa, mata Mujin tiba-tiba menyusut. Sebuah cincin jiwa sudah merupakan barang yang sangat berharga bagi seorang guru jiwa, karena seorang guru jiwa membutuhkan cincin jiwa untuk dapat menerobos keberadaan yang dikenal sebagai hambatan. Namun, tulang jiwa 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa. Setiap guru jiwa dapat bergabung dengan 6 tulang jiwa, yaitu tulang tengkorak, tulang dada, dan 4 tulang anggota badan. Setiap cincin jiwa bisa memberi 1 jiwa master 1 keterampilan, sedangkan cincin 100.000 tahun bisa memberikan 2 keterampilan. Dengan kata lain, seorang master jiwa biasa yang berhasil mengolah jalannya ke tahap title Douluo 9 cincin harus memiliki 9 keterampilan. Di sisi lain, tulang jiwa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Setiap tulang jiwa akan memberi jiwa menguasai keterampilan lain, dan secara drastis akan meningkatkan kekuatan bagian tubuh yang ditambahkan. Cincin jiwa adalah benda yang pasti akan dihasilkan oleh makhluk jiwa, tapi itu bukan kasus tulang jiwa, hanya 100.000 tahun jiwa binatang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Di sisi lain, makhluk jiwa di bawah peringkat 100.000 tahun hanya akan memiliki peluang 1% untuk menghasilkan tulang jiwa. Munculnya tulang jiwa pasti akan menyebabkan perebutan di antara para penguasa jiwa. Ada pepatah di dunia master jiwa, jika seseorang ingin menjadi master jiwa yang luar biasa, dia pasti harus bekerja keras dan meningkatkan kekuatan jiwanya, sambil mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Namun, jika seseorang ingin menjadi guru jiwa tingkat puncak dan menjadi ahli sejati di benua Douluo, dia pasti perlu memiliki tulang jiwa. Lebih jauh, seseorang akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak tulang jiwa. Dari sudut pandang lain, tulang jiwa bahkan dapat memiliki efek yang sama seperti pil obat, karena menyatu dengan tulang jiwa akan meningkatkan kekuatan jiwa seorang tuan jiwa sampai batas tertentu. Pada saat ini, saran Zhou Yi tentang tulang jiwa praktisnya membawa kekayaan untuk bertarung dengan Mujin. Karena itu, bagaimana mungkin Mujin tidak heran? Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Zhou Yi berasal. Jejak penghinaan muncul di sudut mulut Zhou Yi. Pergi dari gue jika lu takut. Gue tidak ingin mencium aroma parfum lu yang memuakkan itu. Cahaya ganas berkedip melalui mata Mujin. Baik,
gue akan bertaruh denganmu. Apakah lu mencoba menakut-nakuti gue menggunakan kata-kata kosong? Jika gue kalah, gue akan memberimu tulang jiwa. Tapi jika lu kalah, gue ingin Fan Yu menjadikanku alat jiwa pertempuran jarak dekat. Zhou Yi dengan dingin menjawab, aku adalah orang yang bertaruh dengan kamu, bukan dia. Jika gue kalah, gue akan memberimu tulang jiwa. Mujin punah, aku tidak ingin tulang jiwamu. Gue ingin Fan Yu menjadikan gue alat jiwa pertempuran jarak dekat. Baik, gue akan membalas atas namanya, sebuah suara yang dalam terdengar. Sesosok tinggi telah tiba di sisi Zhou Yi, ini adalah Fan Yu dari Soltul Departemen, yang Zhou Yi bawa Huo Yuhao untuk bertemu di masa lalu. Begitu dia melihat Fan Yu muncul, ekspresi Mujin segera berubah. Wataknya yang sebelumnya sombong dan provokatif benar-benar hilang, dan wajahnya agak pucat. Dia mengambil sedikit langkah mundur, dan menatap Fan Yu dengan mata agak merah. Kamu bekerja sama dengannya untuk menggertakku. Ekspresi Fan Yu tetap tenang, tapi dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kaulah yang tanpa masalah menyebabkan masalah bagi orang lain. Jika lu ingin bertaruh, datanglah, jika lu tidak mau, jangan ganggu Zhou Yi. Adapun hubungan kami hanya rekan kerja, tidak ada yang lain. Aku akan bertaruh. Mengapa gue tidak bertaruh dengannya? Meskipun gue kalah darinya, itu tidak berarti bahwa murid-muridku akan kehilangan miliknya. Mujin tiba-tiba berbalik, memegang erat-erat pagar dengan tangannya. Sementara itu, matanya yang sudah robek menoleh ke arah arena di dalam area penilaian. Tim Huo Yuhao tidak menyadari bahwa adegan seperti ini telah terjadi di panggung penonton. Mereka saat ini benar-benar fokus pada lawan mereka. 3 wanita muda di depan mereka sangat cantik. Mereka mengenakan seragam mahasiswa baru, sama seperti tim Huo Yuhao. Gadis yang berdiri paling atas agak tinggi. Dia bahkan sedikit lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia memiliki rambut emas pendek, dan tampak sangat gesit. Mata birunya yang besar memiliki bulu mata panjang di atasnya, dan ada beberapa bintik-bintik manis di pipinya. Gadis di belakang dan di sebelah kirinya memiliki rambut merah berapi pendek, sementara matanya adalah warna merah yang jarang terlihat. Sepintas, dia tampak agak menyeramkan, tetapi jika lu mengamatinya dengan cermat, lu akan melihat bahwa fitur wajahnya sangat luar biasa. Kulitnya putih pucat, tetapi tatapan matanya sangat dingin, dia bahkan sebanding dengan Nyonya tua Zhou. Di sisi lain, gadis di sebelah kanan sangat kontras dengan gadis di sebelah kiri. Kepala panjang rambut hijau muda tersampir di bahunya, sementara matanya yang hijau gelap dipenuhi kehangatan. Perasaan lembut yang dipancarkannya menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasakan kebutuhan untuk bersikap lembut terhadapnya. Pengawas mengumumkan, kedua belah pihak, masuk ke arena dan perkenalkan dirimu. Ke-6 orang dari kedua tim secara bersamaan memasuki arena yang luas, dan berdiri di sisi masing-masing. Tim 3 orang Huo Yuhao mempertahankan formasi asli mereka, dengan Wang Dong berdiri di depan, Xiao Xiao di tengah, dan Huo Yuhao di belakang. Namun, ketiga gadis itu sedikit mengubah formasi mereka. Gadis berambut emas yang tadinya berdiri di depan sekarang pindah ke belakang, sementara 2 gadis lainnya secara bersamaan maju untuk melindunginya. Gadis berambut merah itu dengan sombong mengumumkan, kelas 9, Wu Feng. Gue Grandmaster Sistem Soul level 25. Gadis berambut hijau itu meliriknya dengan tatapan menegur di matanya, seolah-olah dia menyalahkannya karena terlalu sombong. Dia bahkan telah mengumumkan peringkat jiwa sendiri. Namun, dia tidak mengubah format pengantar. Kontras antara suara lembutnya dan suara arogan Wu Feng sama besarnya dengan kontras antara penampilan luar mereka. Kelas 9, Nanmen Yuner. Gue Grandmaster Agility System Soul level 24. Suara monoton kemudian terdengar dari belakang. Kelas 9, Ning Tian. Gue seorang penilai sistem alat bantu jiwa 31 peringkat. Begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya, tim Huo Yuhao langsung terpana. Seorang tetua jiwa peringkat 31. Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk bertemu dengan salah satu dari 3 mahasiswa baru peringkat Soul Elder tepat ketika mereka masuk ke babak 16 besar. Lebih jauh lagi, dia bahkan seorang master alat jiwa tipe bantu. Harus diketahui bahwa kecepatan kultivasi master jiwa alat umumnya lebih lambat daripada master jiwa pertempuran. Namun, lawan mereka mampu mencapai peringkat 31 dan mendapatkan 3 cincin jiwa pada usia belasan tahun.
Ini bukan lagi hanya masalah bakat. Meskipun mereka heran, tim Huo Yuhao tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Karena lawan mereka telah memulai perkenalan mereka dengan tuan jiwa tipe serangan mereka juga melakukannya. Kelas 1, Wang Dong. Gue seorang Grandmaster Assault System Battle Soul Solno. 24. Kelas 1, Xiao Xiao. Gue seorang Grandmaster Sistem Kendali peringkat 22 Sistem Kontrol. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Kelas 1, Huo Yuhao. Gue seorang Master Sistem Kontrol Pertarungan peringkat 17. Setelah mendengar angka 17, Wu Feng melengkungkan bibirnya dengan sangat jelas, memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Dong sedikit menyipitkan matanya, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Wu Feng. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam hatinya ketika dia melihat tatapan menghina Wu Feng. Wu Feng juga merasakan tatapannya. Tatapan mereka bertemu, dan Wu Feng mendengus dingin. Aroma mesiu sudah muncul di antara kedua belah pihak, meskipun pertandingan belum dimulai. Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong, menyebabkan dia menoleh ke belakang. Pandangan mereka bertemu, dan meskipun tidak ada yang dikatakan, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan orang lain. Tepat pada saat ini, pengawas berteriak dengan keras, "Cocokan, mulai!" Kaki Wang Dong mengetuk tanah, menyebabkan dia melepaskan tembakan. Sepasang sayap emasnya yang menyilaukan tiba-tiba membentangkan saat dia maju ke depan. Terlepas dari seberapa percaya diri mereka tidak bisa membantu tetapi mengedipkan mata dan diam-diam mengagumi keindahan sepasang sayap Brilliant Radiant Butterfly Goddess-nya saat mereka mengarahkan mata ke mereka. Demikian juga, Wu Feng menjerit pelan, menyebabkan tubuh halusnya tiba-tiba muncul. Gelombang panas yang kuat kemudian melonjak keluar dari tubuhnya, bahkan menyebabkan tangisan lembut naga berdering. Tubuh halus Wu Feng kemudian tiba-tiba menjadi ramping. Ketika dia melompat ke udara, penampilannya tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dewasa yang berumur 16 atau 17 tahun. Tubuh rampingnya langsung merobek seragamnya, memperlihatkan pakaian ketat di bawahnya. Jelas, dia sudah membuat persiapan. Dia mengenakan setelan kulit yang sangat elastis di dalam, memperlihatkan pahanya yang besar dan halus. Lebih jauh lagi, jas kulitnya seperti baju olahraga yang semakin kecil saat semakin tinggi, menyelimuti dada lembutnya yang menjadi gemuk setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Kilau merah terang berdesir di kulitnya. Satu set sisik naga yang indah mulai muncul di wajahnya dan menyebar ke bawah, mengikuti lengannya hingga mencapai lengan kirinya. Ketika jiwa bela diri Wu Feng, yang juga drakonik, dibandingkan dengan kepemilikan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei Bei, itu jauh lebih lembut. Namun, itu hanya relatif. Aura kuat dari jiwa bela diri peringkat atas melonjak keluar, menyebabkan dua cincin jiwa kuning langsung bangkit dari kakinya. Sosok Wu Feng tampak ramping dan cantik, tetapi dia memancarkan perasaan yang membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan ledakan. Tubuhnya berkedip, dan dia langsung muncul di hadapan Wang Dong. Kemudian, lengan kirinya menyapu ke samping dalam upaya untuk mencambuk tubuh Wang Dong. Menghadapi serangan tirani, Wang Dong tidak melakukan serangan balik dengan keterampilan jiwa. Sebaliknya, tubuhnya setengah berbalik di udara sementara kaki kanannya melesat seperti kilat, bertabrakan dengan lengan kiri Wu Feng. Bang teredam terdengar, dan tubuh Wang Dong dikirim terbang 5 meter ke belakang. Di sisi lain, Wu Feng terpaksa jatuh ke tanah. Jelas, Wang Dong adalah orang yang menderita kerugian selama konfrontasi awal mereka. Meskipun mereka berdua adalah master jiwa tipe penyerangan, mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Dalam hal kekuatan fisik, Radiant Butterfly Goddess jelas tidak akan dapat mengambil keuntungan dari naga merah. Pada saat yang tepat ini, Nanmen Yun bergerak. Saat dia bergerak, tubuhnya seringan bulu, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Namun, kecepatannya jauh melebihi Wang Dong dan Wu Feng, yang bertarung. Dengan cepat, dia menyeberang beberapa puluh meter dan tiba di depan Xiao Xiao. Sepasang sayap hijau gelap telah muncul di punggung Nanmen Yun, tetapi hanya terlihat setelah dia mendekatinya. Sayapnya tidak besar, dan mereka pasti tidak menyilaukan seperti Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Namun, mereka menyebabkan kecepatan Nanmen Yun menjadi sangat cepat. Pada saat yang sama, tangannya berubah warna menjadi hijau kehitaman, membuatnya mirip dengan patung batu giok saat dia menepuk Xiao Xiao. Sementara itu,
Sementara itu, Ningtian yang jauh mengulurkan tangan kanannya, berteriak dengan suara yang jelas, 7 harta berputar untuk menghasilkan pagoda Glaset. Kemudian, dia dengan cepat berputar, menyebabkan cahaya 7 warna yang menyilaukan segera keluar dari tubuhnya. Ini kemudian menyebabkan pagoda 7 warna yang tingginya 1 kaki muncul di tengah telapak tangan kanannya, tempat cahaya 7 warna berkumpul. Pagoda ini berkedip-kedip dengan jumlah warna yang melimpah, membuatnya seolah-olah ada banyak sekali permata yang telah tertanam di dalamnya. Begitu itu muncul, itu menarik perhatian semua orang yang berdiri di panggung yang tinggi. 3 cincin jiwa Ningtian, yang terdiri dari 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu, bangkit dari telapak tangannya, mengelilingi 7 pagoda berlapis dengan cara yang berirama. Di atas panggung penonton, Mujin menoleh ke arah Zhou Yi dan Fan Yu, tepat pada waktunya baginya untuk melihat keheranan di mata mereka. Zhou Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, pagoda 7 harta karun dari klan pagoda 9 harta berharga.